Ibu-ibu ini kan bisa hadir ke sini karena punya niat. Biar kata hujan nyampe ke sini. Allah bukain tuh jalan. Yang nggak punya niat sampai nggak? Nggak sampai. Nggak punya niat. Tadi Imam Junaid Al-Baghdadi di awal saya bilang, kalau orang punya niat baik, Allah bukain 70 jalan untuk bisa sampai kepada kebaikan tersebut. Saya niat ntar Ramadan pengen tarawih tiap malam, dibukain jalan. Orang yang nggak punya niat, ya udah males-malesan. Makanya betapa penting itu niat. Saya pengen niat ntar mau khatamin Quran sekali, 2 kali, 3 kali, bebas, berapa aja. Yang penting diniatin. Ntar dibukain jalan sama Allah. 70 jalan kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala a'azzil mursalin Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-kiram al-mayamin radhiyallahu anhum ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Habib Ali yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa kita mengadakan kegiatan setiap Sabtu subuh. Alhamdulillah kembali dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak terasa bahwa beberapa hari lagi kita akan masuk ke malam nisfu Sya'ban, yang artinya setelah itu 2 minggu kemudian kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Imam Junaid Al-Baghdadi pernah mengatakan dalam sebuah nasihatnya, man fataha ala nafsihi baba niyatin salihatin fatahallahu lahu 70 baban min abwabit taufiq. Orang yang dalam hatinya ada niat maka Allah akan membukakan 70 pintu taufik. Bapak bisa hadir sholat subuh berjamaah di masjid karena ada niat, Pak. Nanti mau niat sholat subuh jamaah di masjid, Allah bukain 70 pintu taufik. Orang yang gak punya niat, emang kagak mau begitu, gak ada rencana mau hadir di masjid, ya udah begitu hidupnya. Tapi kalau kita punya niat baik, niat yang saleh, maka kata Imam Junaid Al-Baghdadi tadi, Allah bukakan, Allah mudahkan jalannya. Saya pengen punya niat nanti Ramadan mau khatam 2 kali, misalnya begitu. Niat kan? Niat, ntar dibukain jalan. Karena nggak ada niat, akhirnya nggak ada jalan. Kenapa orang susah banget sekarang mengkhatamkan Al-Quran? Tanya, ada nggak niat mau khatamin Quran? Emang nggak ada, begitu. Kenapa di sisi lain ada orang mudah mengkhatamkan Al-Quran? Karena dia punya niat, dia punya rencana. Ya Rabb, saya pengen ntar bulan puasa mengkhatamkan Al-Quran. Akhirnya kata Imam Junaid Al-Baghdadi, fatahallahu lahu 70 baban min abwabit taufiq. Jadi 70 taufik, kemudahan demi kemudahan, jalan demi jalan akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang punya niat. Nah kita harus punya tuh yang namanya niat. Niatin, ya Rob nanti Ramadan saya nggak mau 1 malam aja ketinggalan taraweh, nggak mau. Ya Rob saya pengen nanti di bulan Ramadan nih mulut biar nggak ngomong yang
nggak baik. Saya pengen dan saya pengen. Nah, itu harus diniatin. Apalagi bentar lagi tadi nisfu Sya'ban nih, yang beberapa hari lagi. Dalam hadis disebutkan malam itu Allah angkat amal-amal kita selama setahun. Termasuk nih kalau kita niatin dari sekarang mau mengkhatamkan Quran, mau ibadah, mau sholat tarawih di bulan Ramadan, itu niat ikut ke bawah nanti di malam nisfu Sya'ban, dan itu akan menjadi pintu untuk dimudahkannya, dibukakannya jalan bagi kita untuk bisa melaksanakan niat-niat tersebut. Enggak dimulai dari awal pas Menteri Agama nanti ngumumin, ayo sekarang udah 1 Ramadan baru niat. Enggak, dari sekarang. Malah disuruhnya dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi di awal saya mau tekenin tentang niat tadi ya. Nah, kalau kita mau niat juga dapat yang namanya Lailatul Qadar. Niat nih dari sekarang. Saya pengen ya Allah dapat Lailatul Qadar, yang mana itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang mana kalau kita isi malam itu dengan ibadah sama atau bahkan lebih daripada kita beribadah 1000 bulan. Cara nih ulama ngasih tahu nih, di antara cara yang membuat kita bisa dikatakan hampir 99,99% pasti dapat Lailatul Qadar. Di antara caranya itu sebenarnya nggak susah-susah banget, nggak susah-susah banget. Apa? Ini kemudahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup tiap subuh dan isya di bulan Ramadan salat berjamaah tidak lepas. Itu akan menjadi jaminan kita bakal dapat yang namanya malam Lailatul Qadar. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu karangan Imam Malik. Imam Malik bin Anas, salah satu imam madhab. Itu dalam kitab Al-Muwatta ada satu riwayat dari Uthman bin Affan. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Orang yang salat isya'nya berjamaah sama aja seperti dia melaksanakan ibadah setengah malam. Salat isya berjamaah, assalamualaikum, udah jam 9 tidur, dihitungnya seakan-akan dia itu ibadah sampai pertengahan malam. Setengah malam dia ibadah. Dan siapa yang salat subuhnya berjamaah, kayak tadi di sini nih, kita ini kan berjamaah. Siapa yang salat subuhnya berjamaah, maka dia menyempurnakan setengahnya lagi tuh. Siapa yang isya berjamaah seperti dia ibadah sampai pertengahan malam, lalu kemudian dia subuhnya berjamaah juga, berarti dia juga menyempurnakan sehingga dihitung semalaman penuh itu dia beribadah kepada Allah. Kalau kita di malam Lailatul Qadar yang kita nggak tahu, ya memang Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil lebih utamanya. Tapi kata beliau boleh jadi di luar itu, boleh jadi di malam-malam belasan juga. Nggak ada yang bisa memastikan. Begitu. Artinya kalau kita sepanjang bulan Ramadan habis buka puasa, ya, kemudian sholat isyaknya berjamaah di masjid, lanjut tarawih, pulang, istirahat dan sebagainya, subuhnya berjamaah lagi. Ini kan kita kan udah sahur tuh. Sahur kan berarti udah bangun, udah makan. Tunggu bentar biar subuhnya berjamaah.
Katakan misalnya nggak bisa ke masjid, hujan deras dan lain sebagainya, salat jamaah di rumah. Walaupun di masjid jauh lebih bagus. Nggak bisa, salat jamaah di rumah. Ajak pasangan kita, ajak anak-anak kita, berjamaah. Kita bisa lakukan itu sebulan penuh, jangan sendirian salatnya. Jangan sendirian, berjamaah. Kita kalau mau bahas fadilah salat berjamaah banyak lagi nanti. Udah la yakhfa alaikum, udah semua udah pada tahu. Intinya salat berjamaah. Nah, kalau kita lakukan selama sebulan penuh salat berjamaah isya dan subuhnya, berarti dihitungnya setiap malam itu kita ibadah. Kalau dihitung setiap malam kita ibadah, ada salah satu malamnya di situ adalah Lailatul Qadar. Berarti di situ kita dihitung ibadah sepanjang malam, yang berarti juga kita ibadah selama 1000 bulan, bahkan lebih. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Modalnya apa? Isya sama subuh berjamaah. Modalnya itu. Mau tambah baca Quran ya lebih bagus, mau tambah zikir ya lebih bagus. Nanti kita bahas di sini betapa sholat itu adalah sebuah ketaatan yang membuat kita akan punya nanti semangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Dan betapa pentingnya sholat, karena sholat itu kata ulama adalah nujalisu Rabbana fi salatina. Kita duduk bersama Allah, menjadi teman duduknya Allah, kurang lebih begitu dalam salat kita. Kita kalau salat bilang apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Saya hadapkan wajah saya kepada siapa nih? Kepada yang menciptakan langit dan bumi. Berarti kita ngadep sama Allah. Itu ulama mengatakan kapan saja saya mau menghadap Allah tuh bisa. Anytime, kapan aja. Saya mau ngadep Allah, kapan aja bisa. Kita mau ngadep orang belum tentu bisa kapan aja. Apalagi pejabat. Mau ngadep pejabat susah. Ngadep Allah kapan aja mau, bisa. Selain salat-salat wajib, ada salat sunnah, ada salat rawatib, ada qabliyah, ada ba'diyah, dan sunnah-sunnah lainnya. Ada tahajud, ada duha, dan lain sebagainya. Itu berarti menunjukkan bahwa kapan aja kita mau ngadep Allah bisa. Begitu pula kapan saja kita pengen Allah berbicara kepada kita, bisa juga dengan membaca Al-Quran. Kalau kita idza uridu an ukallima rabbi adkhul fi salati, kalau saya pengen ngajak ngomong Allah, saya salat. Kalau saya pengen Allah ngomong sama saya, aqra'ul Quran, saya baca Al-Quran. Itu kan semua firman Allah tuh, ayat-ayatnya Allah, sabdanya Allah. Berarti Allah lagi ngomong sama saya, begitu. Masya Allah, tadi kita membahas tentang betapa pentingnya punya niat. Kalau kita punya ibu-ibu ini kan bisa hadir ke sini karena punya niat. Biar kata hujan nyampe ke sini, Allah bukain tuh jalan. Yang nggak punya niat sampai nggak? Nggak sampai, nggak punya niat. Tadi Imam Junaid Al-Baghdadi di awal saya bilang, kalau orang punya niat baik, Allah bukain 70 jalan untuk bisa sampai kepada kebaikan tersebut. Saya niat ntar Ramadan pengen tarawih tiap malam, dibukain jalan. Orang yang nggak punya niat, ya udah males-malesan. Makanya betapa penting itu niat. Saya pengen niat ntar mau khatamin Quran sekali, 2 kali, 3 kali, bebas, berapa aja. Yang penting diniatin. Ntar dibukain jalan sama Allah. 70 jalan kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Baik. Tadi kemudian kita bahas tentang betapa pentingnya salat isya dan subuh berjamaah, ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu baru pada datang, saya ulangi sedikit. Jadi kalau kita salat isya dan subuh berjamaah,
itu sama aja kata Nabi dalam hadisnya, sama aja kita beribadah semalaman penuh. Kalau kita lakukan selama bulan Ramadan isya dan subuhnya berjamaah, berarti sebulan penuh itu malamnya kita isi dengan ibadah sekalipun kita tidur, ya. Sehingga kalau kita pastikan bahwa isya dan subuh kita berjamaah selalu, kita berarti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Begitu. Baik. Nah, sekarang kita ingin membahas lebih dalam lagi betapa tadi kita membicarakan akan pentingnya sholat. Pentingnya sholat. Ada seorang ulama, ini ulama lagi pada ngumpul nih di satu seminar. Kemudian mereka minta kepada salah satu ulama yang paling tua, paling kelihatan keberkahannya, ahli ibadah, minta tolong nasihatin kami. Yang hadir semua ulama. Diminta untuk satu orang ini menasehati ulama-ulama yang lain. Ulama itu cuman bilang apa? Hal tusallun, apakah kalian pada sholat apa enggak? Kata yang hadir semuanya, jelas kita sholat. Masa kita enggak sholat? Ya, ulama enggak sholat, bagaimana? Orang awam aja enggak sholat kan aneh. Wah, ente enggak sholat, padahal orang awam, apalagi ulama, enggak mungkin enggak sholat. Apa kalian sholat? Kami sholat, semua kami sholat. Dikatakan oleh ulama tersebut, benar sholat. Kalau benar-benar sholat, Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Ma'arij, alladzina hum ala salatihim daimun, orang yang selalu dalam keadaan sholat, kapan aja. Orang yang benar-benar sholat 5 waktu itu sama seperti dia sepanjang hari 24 jam itu seperti dia lagi sholat. Maksudnya gimana? Kalau dia lagi makan, ya makannya orang yang sholat gimana? Dia kerja, kerjanya orang yang sholat gimana? Tidur, tidurnya orang yang sholat gimana? Lagi berdagang, berdagangnya orang yang sholat gimana? Lagi berinteraksi sama masyarakat, gimana caranya berinteraksi yang benar? Orang kalau sholat tuh tahu cara berinteraksi yang benar, begitu. Apakah kita sebagai karyawan, ini kita kan udah sholat 5 waktu nih, apakah kita sebagai karyawan sudah menjalankan amanah-amanah atau masih belum? Atau kita masih suka misalnya curang, atau kita masih suka misalnya bohong, dusta, jatohin temennya. Ada orang sholat rajin, tapi di kantornya dia ngejatohin temennya. Tahu ngejatohin gimana maksudnya? Bosnya tanya, tadi gimana, kamu kerja gimana? Wah, saya kerja sendiri, padahal kerja sama temennya. Nah, ngejatohin temennya itu namanya. Kita tanya, lu sholat apa enggak sih? Kok sholat kayak begini? Orang yang sholat itu kata Al-Quran, alladzina hum ala salatihim daimun, selalu dalam keadaan sholat. Bukan cuman pas lagi takbir sampai salam doang. Lagi ketemu orang, dia adalah orang yang bisa berinteraksi sebagaimana orang yang mendirikan sholat. Ya, lagi bekerja, lagi makan, gimana cara makan orang yang sholat? Tidur, gimana tidurnya orang yang sholat? Dan lain sebagainya. Kalau orang sholat tahu bahwa ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha melihat, itu orang yang sholat. Ada orang jatoin temennya di kantor misalnya, ngarep apa? Ngarep dia diangkat jadi manajer atau bahkan mungkin jadi direktur dan lain sebagainya. Tapi dia nggak ada yang tahu. Tapi kita nggak ada yang tahu yang namanya umur. Boleh jadi dia udah nyikut temannya, udah bohongin bosnya, udah bilang nih temannya nggak benar, padahal temannya kerjanya bagus. Dia ngarep diangkat jadi manajer gara-gara si bos ngelihat, wah ini baik nih,
temannya malah nggak baik, padahal baik semua kerjaannya, tapi karena dia bohong sama bosnya, dia diangkat jadi manajer. Baru 1 hari 2 hari diambil sama malaikat. Buat apa kita kejar nih jabatan-jabatan duniawi, kalau pada akhirnya kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara saya kemarin lagi sakit ya, terus saya komunikasi sama istrinya, saya bilang gimana tuh kondisinya? Oh udah membaik alhamdulillah. Tuh kemarin siang apa sore begitu. Terus tadi jam 12 malam meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak ada yang tahu. Mungkin tadi siang dia masih mikir apa? Entar Ramadan, mau puasa, mau ini, mau entuh. Ini namanya udah sehatan, udah bayan. Tapi umur gak ada yang tahu. Jam 12 malam tadi, 6 jam yang lalu meninggal dunia. Begitu ya. Jadi kalau kita punya anak dan kita sayang sama anak kita mau jadi apa boleh. Oh anak saya ahli bangunan, apa namanya tuh jurusannya apa tuh? Arsitek. Anak saya demen belajar ilmu teknologi. Anak saya pengusaha, anak saya presiden, boleh. Yang penting sholat. Sebab kalau nggak sholat neraka ujungnya. Buat apa jadi presiden tuh dia? Buat apaan pengusaha sukses di dunia kalau matinya nanti su'ul khatimah, masuk neraka? Sayang sama anak, suruh sholat. Apa kata azan tadi? Ya, pas azan subuh dibilangnya apa tadi? Hayya 'alas shalah, terus hayya 'alal falah. Salat itu akan membawa kepada al-falah. Ma makna al-falah? Apa itu al-falah? Kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Mau cari falah, carinya ada dalam salat. Mau bahagia, ada pada ruku dan sujudmu. Mau bahagia, ada pada tahajudmu. Mau bahagia, ada pada rendah hatimu. Itu akan membawa kamu kepada mau bahagia, jadilah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurut kalau dibilangin sama Allah, baru bahagia. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau kita punya anak dibilangin sholat kagak mau, mendingan usir dari rumah. Mendingan apa? Usir. Kagak tanggung, disuruh usir. Anak kita nggak tanggung jawab, misalnya dia naik motor terus dia lagi parkir di pinggir jalan, lupa dikunci stang, akhirnya dibawa sama orang, kita marah apa enggak? Pasti marah, dan harus marah memang, karena anak kita teledor. Kalau dia kagak bangun subuh, pagi-pagi kita ketemu sama dia baru bangun jam 7, kita marah apa enggak? Marahnya kita harus lebih dibanding marahnya kita pada saat dia ngilangin motor. Motor urusan dunia sementara aja. Kok urusan akhirat kita enggak marah? Kok urusan akhirat kita enggak tegas? Tegas. Nabi sampai suruh muru auladakum bis salah inda 7 sinin. Udah mulai 7 tahun, udah wajib disuruh untuk melaksanakan salat. Wadribu 'alaiha. Kalau dia udah umur 10, pukul kalau nggak mau salat. Ini pukul bukan berarti Nabi suruh kita nyakitin anak kita, bukan berarti pukul pakai kayu, bukan. Pukulan yang kira-kira membuat dia tuh tersadarkan. Contoh nih ya, kayak gini nih. Ayo, sholat gitu. Ada kontak fisik gitu. Ayo, sholat, cepet, begitu. Jadi dia, oh iya, sholat. Bukan kita pukul sampai merah, jangan. Harus ada penegasan, begitu. Yang membuat dia menjadi tersadarkan bahwa ini satu hal yang penting. Bapak saya sampai nepok-nepokin saya, ibu saya sampai nepok-nepokin saya, berarti ini penting banget.
begitu. Sukses kalau kita mengabdi kepada Allah. Sebab yang nyiptain dunia sama akhirat ini Allah. Yang punya ini harta Dia. Lah kalau kita ngabdi, hayya 'alas shalah, kita salat, kita bakal dapat hayya 'alal falah. Kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan yang kita cari-cari bakal kita dapatkan dengan kita mendirikan ibadah salat. Sekarang salat itu katanya apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Gosip mungkar apa enggak? Hah? Mungkar ya. Adu domba mungkar apa enggak? Provokasi itu keji apa enggak? Keji ya. Mencaci maki orang mungkar apa bukan? Mungkar. Melihat yang haram, nonton video yang haram, mungkar apa bukan? Mungkar. Terus salat kita udah kita lakukan dengan sebenar-benarnya sehingga dapat mengerem kita dari perbuatan tersebut atau belum? Kalau belum, kita dengar doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Muqimas salat, yang mendirikan salat. Jadi mendirikan salat itu menunaikan hak-haknya. Salat itu bukan sekedar bacaan dan gerakan. Oh, geraknya gini ya. Terus angkat tangan, terus gimana? Oh, terus gini. Oke, terus baca apa? Oh, enggak hanya itu. Tunaikan hak-haknya. Kita harus sadar lagi ngadep siapa nih? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Cicitnya Rasulullah kalau wudu pucat mukanya. Asal lagi wudu itu pucat mukanya. Orang kira sakit. Ma bika ya bina Rasulillah. Engkau kenapa? Wahai putra Rasulullah. Sakit. Lagi kurang sehat. Saya sehat. Lah itu pucat banget mukanya. Nah, beliau bilang apa? Ata'rifu baina yaday man sa'qif. Tahu enggak kamu saya mau ngadep siapa? Mau ngadep Allah. Malikul Muluk, Dzul Jalali wal Ikram. Mau ngadep saya nih. Bagaimana saya nggak pucat? Bagaimana saya nggak gemeteran? Mau ngadep siapa saya? Begitu. Tunaikan hak-hak salat kita. Khusyuk. Nah, khusyuk penting. Kalau salat bukan hanya gerakan dan bacaan, tapi hati dan perasaan. Kalau kata guru kita Habib Zain Al-Hadi bilang, hati dan perasaan harus hadir. Kalau ini khusyuk lagi sholat, tiba-tiba khusyuknya menjauh nih, tarik lagi. Jangan sampai dia pergi jauh. Fokus lagi. Jangan baca yang macam-macam. Kadang-kadang kan kalau sholat kita suka ngelihat tuh pengumuman dana kas masjid ini. Oh, lagi sholat baca dana kas. Terus depannya pakai kaos dalam partai coblos saya misalnya. Segala apa dibaca. Pengumuman subuh jam sekian, zuhur dibaca sama dia. Hilang khusyuknya, tarik lagi. Ayo kemari. Ayo khusyuk lagi. Begitu. Nah, jadi kalau kita yang menjalankan ketaatan, tadi saya bilang di awal betapa salat itu akan membawa kita menuju kepada ketaatan-ketaatan yang lain. Misalnya kita salat berjamaah. Kita udah salat 5 waktu nih, alhamdulillah. Tambah mau berjamaah di masjid. Nah, begitu masuk ke masjid mau berjamaah nih, kita nggak biasa salat sunnah. Ngelihat orang pada salat sunnah, ikut salat sunnah. Benar gak? Biasanya orang yang jarang sholat sunnah, kalau sholat Jumat sunnah apa enggak? Sunnah enggak Pak? Biasanya Pak? Padahal hampir enggak pernah.
Kenapa? Sebab dia melihat sekitarnya pada sholat sunnah. Nah, pentingnya kita ke masjid tuh begitu. Qabliyahnya, ba'diyahnya. Ya, mungkin yang hadir atau sebagian orang mungkin tidak melazimkan sholat duha secara rutin, tapi dengan hadir Sabtu begini, ya habis isyraq, kemudian nunggu beberapa waktu karena masih di masjid, sholat duha dulu dah, gitu. Mau sholat subuh misalnya, datang sebelum azan, masih ada waktu tuh buat tahajud. Yang tadinya dia jarang tahajud karena ke masjid sebelum waktunya azan subuh, dia tahajud dulu 2 rakaat. Wah, pokoknya banyak kebaikan demi kebaikan yang bisa kita raih kalau kita melaksanakan ibadah sholat di masjid. Makanya Nabi memberikan kesaksian. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu lihat ada orang bolak-balik masjid mulu, ambil kabar bahwa dia orang yang beriman. Biasanya kalau di rumah habis assalamualaikum langsung berdiri. Karena di masjid si imam baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Akhirnya ikutan tuh baca zikir. Padahal enggak kebiasaan dia, sebelumnya jarang. Jadi betapa pentingnya kita supaya menjadi ahli masjid begitu. Tadi Nabi Ibrahim, ya saya tutup nih udah mau jam 6. Nabi Ibrahim tadi doanya gimana? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Jadi Nabi Ibrahim baca doa itu kapan? Pada saat udah tua beliau, udah sepuh. Beliau masih punya cita-cita. Apa itu? Ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan sholat, dan jadikan anak cucu saya orang yang mendirikan sholat. Itu Nabi Ibrahim punya cita-cita yang begitu luhur, berbeda dengan cita-cita sebagian orang. Cita-citanya apa? Pengusaha sukses. Cita-citanya apa? Jadi orang yang punya jabatan tinggi. Nabi Ibrahim enggak kejar itu, pengen sholat. Cita-cita nih, ya Allah saya udah tua nih, saya punya satu doa, ij'alni muqimas salat. Ya Allah jadikan saya orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati. Anak cucu saya nggak minta pengen ini, pengen itu, pengen ini. Enggak. Biar pada mendirikan salat. Itu aja. Kata orang, kok cita-cita gitu aja sih? Ini cita-cita yang paling hebat. Ini cita-cita yang paling tinggi, yang paling luhur di atas cita-cita yang lain. Oh, kalau kita punya anak gak sholat, celaka kita. Makanya kita kudu banyak-banyak ikut doanya Nabi Ibrahim, biar kita dan anak cucu kita sholat. Sebab kalau dia sholat, hayya 'alas shalah, dia bakal dapat al-falah, hayya 'alal falah, dapat kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Dapat dari mana? Ya dari sholat, dari ngabdi sama Allah, nurut sama Nabi Muhammad, begitu. Baru sukses, baru bahagia, baru seneng. Dan senengnya bukan cuma di sini, ntar di akhirat juga seneng. Sebab kalau udah nggak sholat, apa? Kalau nggak sholat, ini neraka akhirnya. Dalam surat Al-Muddathir, ketika ditanya apa yang membuat kalian masuk neraka, jawaban mereka apa? Qalu lam naku minal musallin. Sebab kita salatnya bolong-bolong, makanya masuk neraka kita, kata penduduk neraka. Nah, kita mau mana nih? Surga. Makanya harus salat 5 waktu. Anak kita tegesin, nggak ada ceritanya nggak salat, nggak ada ceritanya. Pukul-pukul, yang penting dia salat. Marahin, yang tegas begitu, yang penting dia sholat. Jangan sampai terbesit di hatinya, oh saya nggak sholat, ibu saya biasa aja tuh, nggak apa-apa berarti. Saya nggak sholat, bapak saya diam-diam aja, nggak apa-apa berarti. Nah jangan sampai tuh ada perasaan
Kayak begitu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita menjadi ahlus salah dan membawa kita kepada kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi majelis kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.